Mazmur 5 ayat 1-8. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Hadapan kata Allah, aku menyembah, duduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan,
kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Rekan-rekan yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita hari ini, kita akan merenungkan tema doa yang benar. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Doa orang yang benar, bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Tentu saja di situasi sekarang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita umat Kristiani. Perasaan bosan, muak, lelah terus menghantui kita setiap saat. Kita terus mencari cara bagaimana agar bisa terlepas dari kondisi tersebut. Jawabannya sederhana, hanya dengan berdoa. Seperti yang dikatakan pada Yakobus pasal 5 ayat 16, bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Percayalah, rencana Tuhan yang sempurna akan segera menghampiri kita semua. Mari bernyanyi, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami sungguh rindu Tuhan untuk bersama-sama mendengar kebenaran sabda-Mu. Tuhan kiranya mengurapi setiap kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kami juga dimampukan untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Bersabdalah bagi kami semua ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-15. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita
yang tidak hanya membaca mendengar, tetapi yang juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom rekan-rekan. Tema kita pada hari ini doa yang benar. Wah, bicara soal doa ini tentu topik yang sudah familiar di telinga kita. Sebagai orang Kristen, kita udah sering banget berdoa. Tapi rekan-rekan, apakah kita tahu apa sih sebenarnya doa? Doa adalah nafas hidup. Doa adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Iya, betul. Tapi apakah kita sudah berdoa dengan benar? Ada banyak kali di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa, kita memaksakan kehendak kita. Ada banyak kali di dalam kehidupan kita, kita punya mindset bahwa semakin doa itu bagus, semakin doa itu indah, maka doa itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Apakah itu doa yang benar? Kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ungkapkan di dalam doa-doa kita. Saya mau memulai dengan sebuah cerita, rekan-rekan. Ada Mei, dia ini berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kabulkanlah permohonanku. Aku ini mau bahwa dengan menggoyang-goyangkan kaki, rezeki itu datang kepadaku. Kabulkanlah doaku Tuhan. Celing. Wah, benar. Gak lama kemudian, beberapa waktu kemudian, Mei hanya dengan menggoyang-goyangkan kaki, rezekinya itu datang kepadanya. Ada yang tahu rekan-rekan dia jadi apa? Dia jadi penjahit. Cuman goyang-goyangin kaki, rezeki datang. Lalu gak mau kalah, si Ameng juga doa sama Tuhan. Tuhan, kabulkanlah permohonanku. Aku ingin hidupku itu dikelilingi oleh wanita. Wah, benar. Dikabulkan doanya. Tapi ada yang tahu dia jadi apa? Dia jadi tukang sayur, rekan-rekan. Kan benar. Dikelilingi oleh wanita. Tukang sayur kan yang datengin ibu-ibu ya. Kita perlu hati-hati dengan doa kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ungkapkan. Karena doa ini gak main-main, rekan-rekan. Doa itu nafas hidup kita. Maka mari kita mau sama-sama menilik seperti apa sih doa yang berkenan di hadapan Tuhan, doa yang benar. Kalau kita melihat di dalam bacaan Injil kita, Injil Matius 6 ayat 7-15, ini sama, isinya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 11 ayat 2-4, karena namanya Injil sinoptik ya. Di dalam Injil Matius yang tadi perikop yang kita baca, ini tidak terlihat jelas latar belakangnya. Tapi kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 2-4 itu jelas. Latar belakangnya adalah para murid pada saat itu meminta kepada Yesus untuk mengajarkan bagaimana doa yang benar. Para murid bertanya, Tuhan, bagaimana doa yang benar? Dan yang unik adalah ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid. Di dalam bacaan kita di ayat yang ke-9, kita akan melihat bahwa doa Bapa kami itu dibuka dengan sebutan Yesus kepada Allah itu disebutkan dengan Bapa. Bapa kami yang ada di sorga. Ini sebutan yang gak lazim, rekan-rekan, untuk orang-orang pada masa itu. Karena mereka biasanya menyebut Allah dengan Allah, bukan Allah dengan Bapa. Sebutan Bapa, kalau kita melihat di Perjanjian Lama, ini seringkali disematkan atau diungkapkan, diucapkan untuk merujuk kepada Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, Bapak mereka, gitu ya. Tapi Yesus mengajarkan untuk menyebut Allah dengan sebutan Bapa.
Yesus mengajarkan agar kita menganggap Allah itu bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang sama seperti Bapa kita, Allah yang dekat, Allah yang mengerti apa yang jadi harapan kita, Allah yang gak jauh dari kita. Bahkan di Alkitab dikatakan, Ia itu mengerti dan tahu, bahkan segala sesuatu yang tidak kita ucapkan, Ia tahu. Maka Allah itu adalah Bapa yang dekat dengan kita. Itu yang Yesus ajarkan kepada para murid. Kalau kita lihat di dalam doa Bapa kami, di doa Bapa kami itu juga termuat permohonan. Permohonan ini kan menjadi seringkali fokus dalam doa-doa kita ya. Kita memohon. Ya, doa Bapa kami juga berisi permohonan. Namun rekan-rekan, isi permohonan yang ada di dalam doa Bapa kami ini berbeda dengan doa-doa kita pada umumnya. Doa yang diajarkan Yesus di dalam doa Bapa kami ini adalah doa yang menuntun para murid untuk mengarahkan diri pada kehendak Allah, bukan pada kehendak diri sendiri. Yesus mengajarkan bahwa permohonan-permohonan yang dilakukan, yang diucapkan di dalam doa, pertama-tama itu adalah agar nama Bapa dikuduskan, agar kehendak dan kerajaannya datang di tengah-tengah manusia. Baru kemudian para murid boleh mengungkapkan apa yang jadi permohonan pribadinya. Jadi yang pertama-tama yang dimohonkan itu agar supaya nama Bapa dikuduskan, kerajaannya datang. Jadi yang jadi fokus utama yang pertama itu tentang Allah, bukan tentang kita. Mari coba kita lihat dalam doa-doa kita. Seringkali yang kita mohonkan itu tentang aku, dan aku. Jarang sekali kita mau berdoa pertama-tama untuk Allah, supaya kerajaannya nyata di dunia, supaya semakin banyak orang yang kenal Allah. Jarang. Kita juga jarang mendoakan teman kita yang sedang kesulitan, jarang mendoakan pemerintah, jarang mendoakan orang-orang yang butuh bantuan kita. Yang sering kali kita doakan mayoritas adalah apa yang jadi kebutuhan kita. Nah, ini yang mau kita sama-sama pelajari, bahwa yang pertama-tama Yesus ajarkan kepada kita itu bukan tentang kehendak kita, permohonan kita, bukan, tapi tentang bagaimana nama Allah, kerajaan Allah itu dinyatakan. Baru kemudian tentang permohonan kita. Dan kalau kita melihat di akhir doa Bapa kami, kita akan melihat ada kalimat, jadilah kehendakmu. Nah, ini penting. Seberapa sering kita marah pada Tuhan, kita bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa kok apa yang saya doakan ini gak sesuai dengan apa yang jadi kenyataan? Kita lupa bahwa seharusnya di akhir doa-doa kita menyerahkan semua sama Tuhan. Maka biarlah kehendaknya yang jadi di hidup kita, bukan memaksakan kehendak kita. Karena rekan-rekan, kita perlu belajar dan menyadari bahwa kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Mungkin saat ini, saat kehendak Tuhan itu tidak sama dengan apa yang jadi pikiran kita, apa yang jadi mau kita, kita belum mengerti, kita belum memahami, sehingga kita akhirnya protes. Tapi kalau kita melihat dalam kerangka yang lebih luas, dalam sudut pandang kehendak Tuhan, kita nanti akan menyadari bahwa kehendaknya, rencananya, jawabannya terhadap semua doa kita itu pasti yang baik buat kita. Doa, rekan-rekan, itu bukan untuk meminta Tuhan mengabulkan semua yang jadi kehendak kita, bukan. Tapi doa
ketika kita mengungkapkan doa, menaikkan doa dengan benar, maka doa itu yang mengubah kita. Bukan kita yang mengubah Tuhan. Doa itu yang mengubah kita. Ketika kita bisa berdoa dan menyerahkan semua pada kehendak Tuhan, doa itu akan memampukan kita menjadi semakin dewasa di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka mari di dalam setiap doa-doa kita, pertama-tama kita fokuskan bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Baru kita mengucapkan permohonan kita dan menyerahkan semua dalam rencananya. Ketika kita berdoa dan kita menyerahkan semua dalam rencana Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk hidup seturut akan kehendak-Nya. Doa yang mengubah kita menjadi semakin dewasa di dalam iman, di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami bersatu hati Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, kami mau berdoa Tuhan untuk begitu banyaknya orang yang saat ini sedang sakit karena pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka. Tuhan yang berikan semangat kepada mereka untuk dapat pulih seperti sedia kala. Berkati juga para tim medis yang berjuang untuk menolong orang-orang yang sakit. Tuhan, Engkau yang menguatkan dan memampukan para tim medis untuk juga boleh berjuang, merawat orang-orang yang saat ini sedang sakit. Kepada kami semua Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Kami berdoa untuk setiap proses belajar mengajar yang saat ini kami jalani. Berkatilah guru-guru, berkatilah setiap kami sehingga kami dapat mengerjakan apa yang jadi tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami berdoa bagi orang tua kami Tuhan yang bekerja mencukupi kebutuhan keluarga. Biarlah Tuhan Engkau curahkan berkat sehingga orang tua kami boleh mencukupi segala kebutuhan kami semua dengan baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemerintah, baik yang ada di pusat maupun sampai di daerah-daerah. Berkatilah setiap keputusan-keputusan yang diambil, yang tentu tidak mudah Tuhan. Biarlah keputusan-keputusan yang diambil itu berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak. Dan biarlah kami juga boleh menjalani dan menjalankan keputusan-keputusan itu dengan bertanggung jawab. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terbaik yang dinyatakan bagi kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Terkadang kita terlalu fokus menggapai impian-impian kita. Kita terlalu fokus akan kesibukan kita sehari-hari. Bahkan sampai melupakan sesuatu yang sederhana, yaitu berdoa. Padahal tidak hanya jasmani kita yang membutuhkan asupan, kita juga memerlukan asupan rohani setiap harinya. Rajin berdoa, tetapi berdoalah bukan sekedar untuk menuntut Allah memenuhi keinginan kita. Di dalam doa kita belajar berkata, "Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku." Berdoalah untuk hikmat dan tuntunan Allah. Percayalah, kekuatan doa akan lebih besar dari kekuatan harta dan kuasa. Mari bernyanyi dari KJ 460, baitnya yang ke-1 hingga ke-3. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau
hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam suka Engkau saja perlindungan hidupku. Mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan juga persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, setiap langkah-langkah kaki kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima